Anak-anakku yang terkasih, selamat bertemu kembali. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang Yesus mewartakan dan memperjuangkan kerajaan Allah. Kalau minggu yang lalu kita sudah mempelajari gambaran tentang kerajaan Allah pada zaman Yesus, pada kesempatan ini kita mau hendak mendalami bagaimana Yesus mewartakan dan memperjuangkan kerajaan Allah. Adapun tujuan pelajaran pada kesempatan ini, diharapkan kalian nanti mampu untuk pertama menjelaskan kaitan antara pewartaan dan tindakan Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah. Yang kedua, mampu untuk menjelaskan alasan Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan-perumpamaan. Yang ketiga, kalian juga mampu menjelaskan pokok-pokok pewartaan Yesus dalam perumpamaan. Dan yang keempat, kalian mampu menjelaskan tindakan-tindakan Yesus dalam hubungan dengan kerajaan Allah. Yang kelima, kalian mampu untuk menjelaskan mukjizat-mukjizat Yesus dalam hubungan dengan kerajaan Allah. Sampai yang keenam, kalian mampu untuk menyimpulkan pewartaan Yesus dalam hubungan dengan uang atau harta, kekuasaan, dan solidaritas. Dan yang terakhir, kalian mampu untuk meneladani perjuangan Yesus mewartakan kerajaan Allah dalam kondisi masa kini. Ada suatu kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat atau bahkan menjadi suatu budaya. Orang menyampaikan pengajaran, peneguhan, atau sindiran dengan mempergunakan perumpamaan atau ungkapan kiasan. Tapi lebih penting daripada itu, biasanya orang atau masyarakat menuntut adanya suatu norma ini, yakni kesesuaian antara pengajaran dengan praktek hidup sang pengajar. Kalian nanti bisa baca sendiri di dalam buku teks. Di sana ada kisah tentang penceramah yang ditinggalkan pendengarnya. Karena pada umumnya para pendengar akan menuntut seperti apa yang dikisahkan nanti. Di sana dikatakan, "Pak, kami tidak butuh teori, kami butuh bukti. Apakah Bapak tidak mendengar berita di media massa tentang dia? Anaknya terlibat masalah narkoba, dia sendiri terlibat dalam kasus bisnis gelap. Jadi apanya yang bisa kami percaya?" Nah, inilah biasanya yang menjadi suatu norma untuk dapat menyampaikan suatu pesan dalam keseharian masyarakat. Hal yang sama juga terjadi dalam kehidupan Yesus. Yesus dalam menyampaikan kerajaan Allah kepada umat Israel, dia mempunyai cara tersendiri, yakni dengan mempergunakan perumpamaan dan mukjizat. Yesus menyampaikan sabdanya melalui perumpamaan-perumpamaan, dan Yesus melakukan tindakan-tindakan yang penuh kasih itu disertai tanda-tanda dalam bentuk mukjizat. Apa yang disabdakan oleh Yesus dan apa yang diperbuat oleh Yesus, ada kesesuaian di sana. Anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan, baiklah kalau kesempatan hari ini kita mendalami pewartaan Yesus melalui suatu perumpamaan. Dikisahkan bagaimana Yesus menggunakan perumpamaan seorang penabur, seperti tertulis dalam Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai dengan 23. Seorang penabur itu menaburkan benih. Ada benih yang ditaburkan jatuh di pinggir jalan. Benih yang lain ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Yang lain lagi, benih yang ditaburkan di tengah-tengah jatuh di tengah-tengah semak berduri. Dan ada pula benih yang ditaburkan di tanah yang baik. Apa maksudnya dari masing-masing perumpamaan itu? Benih yang ditaburkan di pinggir jalan adalah orang yang mendengarkan firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya.
Sedangkan benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu adalah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tapi apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Benih yang ditaburkan di tengah semak berduri adalah orang yang mendengarkan firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Tetapi ada juga benih yang ditaburkan di tanah yang baik. Artinya, orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, menarik bukan? Dan apa artinya semua itu? Yesus mau mengatakan kepada kita bahwa perjuangan menegakkan kerajaan Allah, mewartakan kerajaan Allah, kerap mendatangkan halangan dan rintangan, terutama dari kekuatan jahat yang menentang kebaikan dan kebenaran. Tetapi Yesus menegaskan bahwa kita harus kuat sehingga mampu mengalahkan kekuatan jahat apapun dan dari siapapun. Selain perumpamaan tentang penabur benih, Yesus juga mempergunakan perumpamaan-perumpamaan yang lain. Misalnya perumpamaan biji sesawi dan ragi. Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa kadang-kadang perjuangan menegakkan kerajaan Allah bisa dimulai dari hal-hal kecil, hal-hal yang nampak sepele. Tetapi bila yang sederhana itu ditekuni dan dibiasakan, akan mampu memberi dampak kebiasaan yang lebih besar. Sedangkan perumpamaan harta terpendam dan mutiara berharga, Yesus mau mengajarkan kepada kita, bila mana kerajaan Allah itu sebagai suatu yang penting dan berharga, siapapun akan berusaha mencapainya, bahkan dengan berani berkorban meninggalkan dan menjual miliknya yang selama ini dianggapnya berharga. Yang terakhir adalah perumpamaan tentang pukat, di mana Yesus mau mengatakan kepada kita bahwa di akhir zaman manusia akan diadili dan dipisahkan antara yang menerima dan melakukan kerajaan Allah dengan yang menolaknya. Nah, satu perumpamaan lagi tentang benih lalang di antara gandum dari Injil Matius bab 13 ayat 24-30. Saya akan memberikan kepada kalian untuk menuliskan apakah pesan yang Yesus mau sampaikan kepada kita. Apabila tadi kita sudah mempelajari bagaimana Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan menggunakan perumpamaan-perumpamaan, yang berikut ini adalah Yesus menyampaikan pewartaan tentang kerajaan Allah melalui mukjizat. Inilah suatu tindakan Yesus yang nyata dalam kehidupan, tetapi disertai dengan tanda-tanda bahwa dia adalah seorang Mesias. Sebagai contoh, kisah dari Yohanes bab 11 ayat 17 ayat 19 sampai dengan 45, di mana dikatakan tentang Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur, tetapi Yesus mampu untuk membangkitkannya karena dia adalah Mesias dengan kuasa ilahi, mampu untuk membangkitkan dari kematian. Anakku yang terkasih, kerajaan Allah adalah kerajaan rohani, bukan kerajaan duniawi. Kerajaan Allah adalah kerajaan baru yang bermakna dan membangun hidup kita. Bila kita mau mengosongkan diri, membongkar hidup kita yang lama, meninggalkan apa yang selama ini dianggap paling baik dan berguna bagi hidup, dan sepenuhnya menerima Yesus sebagai juru selamat yang lebih berharga dari segala-gala dalam hidup ini. Selanjutnya, kita bertanya, bagaimanakah kita menghayati pewartaan nilai-nilai kerajaan Allah yang dilakukan oleh Yesus
dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat nilai-nilai duniawi yang terungkap di sana. Misalnya, uang dan harta kekayaan, kekuasaan dan jabatan, harga diri dan kehormatan, dan kasih. Itu adalah nilai-nilai dalam kehidupan kita yang nyata. Namun, nilai-nilai duniawi ini, kalau tidak hati-hati, tanpa mendengarkan warta sabda bahagia dari Yesus, kita akan menjadi orang yang lupa akan tugas mengembangkan imannya. Kita menjadi orang yang lupa untuk berdoa, lupa untuk berbagi, dan lupa akan Tuhan. Nilai-nilai kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus perlu juga harus disikapi secara Kristiani. Yesus memandang uang dan harta kekayaan dengan mengajarkan kepada kita, seperti yang pernah diungkapkan Yesus ketika memperingatkan orang yang hidupnya dikuasai nafsu akan uang dan harta kekayaan. Yesus mengatakan, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk dalam kerajaan Allah. Dan selanjutnya, juga dalam hal kekuasaan dan jabatan. Nilai kerajaan Allah di sana akan mengatakan, tetapi semuanya itu tidak ia gunakan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Inilah sikap rohani Yesus tentang kekuasaan dan jabatan, bahwa kita minta untuk mengosongkan diri kita sendiri, mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan semua manusia. Juga dalam hal harga diri dan kehormatan, Yesus memberikan kepada kita sikap rohani. Sesungguhnya, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Yang terakhir, soal kasih. Soal cinta, Yesus mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Inilah nilai-nilai kerajaan Allah yang harus tumbuh menjadi sikap rohani kita, sikap dalam sehari-hari berhadapan dengan kenyataan dunia ini, supaya kita dapat menghayati kerajaan Allah hadir dalam hidup kita. Akhirnya, anak-anakku yang terkasih, ada 2 tugas yang saya ingin sampaikan kepada kalian. Tugasnya sangat sederhana dan saya harap mampu dikerjakannya. Yang pertama, apakah makna Injil Matius bab 13 ayat 24-30 tentang benih lalang di antara gandum? Dan yang kedua, tuliskanlah sikap-sikap yang harus kamu ambil sebagai murid Yesus berkaitan atau berhubungan dengan uang atau harta, kekuasaan, dan solidaritas. Setelah mempelajari pokok bahasan ini, rumuskanlah dengan kata-kata kalian sendiri. Selamat mengerjakan tugasnya. Sampai bertemu pada pelajaran yang selanjutnya. Tuhan memberkati.